Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu alaihi. Siapa yang mencari keridhaan Allah dan ketika itu manusia tidak suka sama dia, maka Allah akan ridha sama dia. Maksudnya ketika kita berbuat sesuatu, manusia nggak suka dengan apa yang kita perbuat karena berseberangan dengan budayanya dia tetap melakukan itu walaupun manusia nggak suka dan mengkritik dia akan tetap lakukan. Kenapa? Karena ini diridhoi sama Allah, maka Allah akan mencintai dia akan ridho sama dia. Wa man iltamasa ridwan nas bisakhatillah kafahullahu mu'natun nas. Siapa yang berbuat mencari keridhaan manusia, dia nggak peduli dengan aturan Allah. Ini dilarang, ini haram, ini melanggar hukum Allah, dia nggak peduli. Yang penting manusia suka, bukan nggak enak Pak sama orang, maka Allah akan jadikan apa? Dia akan puas dengan apa yang ada di tangan manusia, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada dia. Allah jadikan dia hina Pak di mata Allah Pak. Ya. Subhanallah. Inilah perempuan pakai jilbab dicibir, masih muda jilbab panjang kayak emak-emak. Jadi capek Pak. Masih muda jenggotan. Mending jenggotmu gagah begitu rapi. Jenggot cuman berapa gelintir dipiara, sampai terucap kata-kata yang nggak etis kayak kambing aja. Ya capek Pak, udah biarin deh, terserah lu, serah Anda. Perempuan pakai cadar kayak ninja. Terus Anda maunya apa? Ngelihat perempuan telanjang Anda diem, tapi ngelihat perempuan berhijab Anda bunyi mulutnya. Ya, sama dengan orang-orang munafik yang tinggal bersama Rasulullah SAW di Madinah. Ngelihat para sahabat itu berderma, bersedekah dengan jumlah harta yang banyak, dicibir oleh Abdullah bin Ubay CS. Ini cuma cari muka doang. Cari muka nih orang. Ada sahabat yang bersedekah cuma dengan sebutir, 2 butir kurma. Kenapa? Karena punyanya itu. Dicibir juga. 1000 minta surga. Terus maunya itu apa ya akhi? Wa minan nasi may yalmizuka fis sadaqat. Ada manusia yang mencela kamu kalau karena bersedekah. Maunya apa? Maunya Anda ngasih ke dia. Ya, kita mencari keridhaan manusia, hina kita. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-yakin termasuk bentuk kita percaya sama Allah. Apa bentuknya? Kita yakin, percaya sama Allah. Karena Allah itu apa? Zat yang memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya. Allah itu maha sempurna dalam segalanya. Kita yakin akan hal itu. Allah turdin nas bisakhatillah. Jangan kalian itu mencari keridhaan manusia. Jangan berbuat sesuatu cari keridhaannya manusia. Jangan berbuat sesuatu cari keridhaannya Allah. Wala tahmad ahadan ala rizqillah. Jangan suka kamu memuji orang karena dia sukses dengan usahanya. Wah, dia udah sukses tuh. Wah, masya Allah ya, bahasanya kita kan gitu. Masya Allah dia udah sukses tuh. Rumahnya banyak, di sana sini usahanya banyak. Wah, sukses dia deh. Jangan.
jangan puji orang karena dunia, jangan. Wala talum ahadan ala ma lam yu'tikallah, dan jangan celah orang karena dia tidak sukses dunianya. Tuh lihat tuh, sekolah pengennya tinggi-tinggi, nggak taunya jualan pinggir jalan. Mana sarjananya? Tuh kagak sekolah, sukses, belagu kuliah-kuliah, alah, toh ujung-ujungnya ke dapur. Dina dicelah jemaah. Memuji orang karena dunia, mencela orang karena dunia. Apa ini? Gimana Pak anaknya yang sering saya contohkan? Alhamdulillah anak saya udah jadi orang. Udah jadi orang Pak. Udah yang satu udah punya rumah sendiri, udah punya mobil. Oh alhamdulillah Pak. Doain Pak, yang satu ini masih belum. Ya kata orang Surabaya Jawa Timuran, durung melungsungi jemaah. Tahu durung melungsungi? Belum jadi kulit. Nggak tahu belum manusia katanya. Anak saya masih belum deh, doain ya. Obrolan bapak-bapak pensiunan di komplek. Kan begitu kan, doain ya, yang satu masih belum, masih tinggal sama saya, belum jadi orang. Jadi apa Mas Anwar? Nggak tahu, tanyain dia. Ya akhi, memuji orang karena dunia, mencela orang karena dunia. Kalau ada orang kaya datang ke rumahnya, wah disambut dengan karpet merah di depan. Tapi kalau ada orang miskin datang ke rumah, diteriakin dari belakang. Ya, oh, teriak. Ada acara di rumahnya, yang datang orang kaya disambut dari depan pintu. Tapi kalau yang datang orang miskin, masuk Pak, masuk Pak, masih kosong. Ya akhi, kita menghina orang karena ekonomi, memuliakan orang karena ekonomi. Berarti kita ini mencari apa? Mencari keridhaan manusia-manusia yang kaya-kaya, manusia-manusia yang punya jabatan, agar kita ini disukai sama dia terus mendapatkan jatah. Lah ya akhi, tidak. Kita disuruh berbuat baik sama siapapun. Kita disuruh senyum sama Rasulullah SAW sama siapapun. Anda tahu ketika di Masjid Nabawi itu ada tukang sapu, marbot istilah kita, tukang sapu. Disebutkan dalam riwayat dia laki-laki, disebutkan riwayat yang lain perempuan. Wallahu alam. Tukang sapu-sapu. Suatu hari Rasulullah SAW nanya, mana fulaan? Wafat ya Rasulullah. Marah Rasulullah SAW. Kenapa kalian gak ngabarin saya? Marah Nabi. Kenapa kalian gak ngabarin saya? Tunjukkan kepada saya di mana kuburannya. Ditunjukin ini kuburannya Rasulullah. Kemudian beliau sholat di kuburannya dan mendoakannya. Lihat, dimuliakan sama Rasulullah SAW. Nggak ada Rasulullah memuliakan orang karena dunia dan merendahkan orang karena dunia. Pada waktu perang Badar, jumlah para sahabat itu jumlahnya 319. Sedangkan onta yang mereka miliki 100. Jadi satu onta dikendarai oleh berapa? 3 orang bergantian. Gantian. Oh jalan sampai sini orang pertama, sampai sono kedua, sampai sono ketiga, gantian. Rasulullah SAW bergantian dengan 3 orang. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib sama Abu Lubabah. Gantian. Ali bin Abi Thalib sama Abu Lubabah mengatakan apa? Ya Rasulullah, biarkanlah engkau yang menaiki onta dan kamilah yang berjalan. Kan pikiran kita kan begitu kan? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ma antuma bi aqwa minni. Kalian berdua nggak lebih kuat dari saya. Saya lebih kuat dari kamu. Istilah kita kasarnya, mohon maaf, jangan belagu ya. Terus ngerasa kamu lebih kuat, jalan dari sini ke Badar. Nah, saya lebih kuat dari kamu. Jawaban pertama. Jawaban kedua apa? Saya pengen dapat debu-debunya ini. Debunya orang yang berjalan di jalan Allah, lalu dia berdebu. Setiap debu-debu yang nempel pada dirinya itu adalah debu-debu jihad fisabilillah.
Kita jalan dari rumah ke masjid, terkena debu, terkena ini, kena cipratan air, maka itu perjalanan jalanan jihad fisabilillah. Terus kalian doang yang pengen dapat pahala dari debu-debu, saya nggak boleh. Saya butuh pahala, bukan kalian aja. Naik kalian, siapa gilirannya? Saya mau jalan. Nah, Rasulullah bukan mencari ridhonya orang. Jalan beliau ya akhi. Lihat ucapan sahabat, yakin kamu sama Allah, Allah yang bisa memberikan kebaikan. Jangan cari ridhonya manusia terus kita mengenyampingkan ridhonya Allah. Jangan puji manusia karena dunia, dan jangan celak manusia karena dunia. Fa inna rizqa la yasuquhu hirsu harisin. Karena rezeki itu turun bukan karena dia pintar. Rezeki itu turun bukan karena dia kreatif, inovatif, bukan. Tidak ada sangkut paut dengan kreatif, inovatif, tidak. Tidak jemaah. Mbah-mbah kita zaman dulu, kakek-kakek kita zaman dulu, nggak bisa baca tulis tapi kaya raya, iya nggak? Kaya jemaah. Dulu cerita abah-abah kita dulu, kaya raya, nggak bisa baca tulis. Kalau ada orang punya utang, ditulis di buku kecil, si fulan berbaju coklat, ngutang 100 rupiah zaman dulu. Baju coklat hari inilah besok. Iya kan? Kif ya akhi. Sekolah enggak sekolah manajemen, enggak sekolah apa. Karena nanya sama satu orang, kamu kuliah dulu? Kuliah Ustaz, sekolah males saya dulu sekolah Ustaz, SMA, sekolah pagi, sore saya dagangan di pasar Ustaz. Sekarang pabriknya, Anda bisa hitung pakai jari-jari kita nggak habis-habis, pabriknya masih banyak. Rezeki Allah tidak diberikan itu. Bukan berarti terus kita nggak boleh kuliah, nggak boleh sekolah tinggi. Tidak, silahkan sekolah tinggi. Tapi itu bukan jaminan kalau Anda bakal sukses. Enggak jemaah. Tidak. Bukan jaminan. Jadi hidup kita jangan digantungkan sama keridhaan manusia. Ya. Coba lihat Bilal bin Rabah. Budak, bukan Arab, tidak punya keturunan, tapi jangankan Bilalnya, sendal jepitnya aja sudah di surga. Ja'ala rauha wal faraha fil yaqini war ridha. Allah jadikan kebanggaan kita, kesenangan kita di saat kita yakin dan percaya sama Allah. Itulah kebanggaan dan kebahagiaan kita. Kita yakin sama Allah. Wa ja'alal hamma wal huzna fi syakki wat tasakhut. Allah jadikan kegalauan, kegelisahan, kesedihan kita kapan? Ketika kita mengeluh, nggak percaya sama Allah, ngeluh, menderita ini orang.